Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar negara atau yang sering kita sebut dengan perdagangan internasional. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai pelaku ekonomi dan juga perdagangan antar daerah. Nah, pelaku ekonomi tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya barang maupun jasa. Nah, barang tadi dihasilkan atau didapat dari perdagangan antar daerah dan juga perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar negara? Nah, perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi intinya perdagangan antar negara itu dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan kesepakatan atau perjanjian tertentu. Nah, secara umum perdagangan antar negara itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ekspor. Nah, kalian pasti sudah sangat sering mendengar kata-kata ekspor. Nah, ekspor ini merupakan menjual barang ke luar negeri. Nah, lembaga atau orang yang melakukan ekspor itu dinamakan eksportir. Nah, selanjutnya yaitu impor. Nah, impor merupakan membeli barang dari luar negeri. Nah, orang atau lembaga yang melakukan aktivitas impor itu disebut sebagai importir. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan antar negara. Nah, dengan melakukan perdagangan antar negara itu memiliki manfaat, yaitu pertama memperoleh keuntungan. Nah, setiap negara yang melakukan perdagangan antar negara itu akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Mengapa? Jika dibandingkan dengan perdagangan antar daerah, keuntungan yang diperoleh akan lebih banyak jika melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri. Nah, kalau suatu negara itu tidak memiliki sumber daya alam tertentu, maka mereka bisa melakukan perdagangan antar negara. Nah, dengan begitu negara yang tidak memiliki sumber daya alam tersebut bisa terpenuhi seluruh kebutuhannya. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan persahabatan. Nah, secara tidak langsung negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain itu akan menjalin hubungan persahabatan. Nah, dengan begitu kedua negara tersebut akan saling membantu satu sama lain. Yang keempat yaitu mentransfer teknologi modern. Nah, di beberapa negara memang sudah memiliki teknologi modern yang canggih. Nah, sehingga negara tersebut akan mentransfer atau mengekspor teknologi tersebut kepada negara lain yang membutuhkan atau negara lain yang belum memiliki teknologi modern tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan antar negara. Nah, mengapa perdagangan antar negara itu bisa terjadi? Yang pertama, karena perbedaan kondisi alam, entah itu karena perbedaan cuaca, iklim maupun relief muka bumi. Nah, kita sebut saja Indonesia dengan Cina sudah jauh sekali kondisi alamnya. Nah, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun juga berbeda. Yang kedua yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri. Nah, ada beberapa negara yang memang memiliki produk berlebih. Contohnya negara Arab sana memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam minyak itu jumlahnya berlebih sehingga mereka mengekspornya ke luar negeri yang membutuhkan. Begitupun dengan Tiongkok yang memiliki kelebihan produk berupa ponsel atau smartphone sehingga mereka mengekspornya ke luar negeri. Yang ketiga
ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, meskipun suatu negara itu memiliki sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, namun biasanya jumlahnya cukup terbatas atau belum memenuhi jumlah permintaan, sehingga mereka harus tetap mengimpor dari luar negeri. Itu artinya negara tersebut harus tetap melakukan perdagangan antar negara. Yang keempat yaitu keinginan menjalin kerjasama. Nah, beberapa negara memang melakukan perdagangan dengan negara lain karena ingin menjalin kerjasama. Nah, yang kelima yaitu perbedaan penguasaan teknologi. Setiap negara itu memiliki penguasaan teknologi yang berbeda-beda, sehingga hal itu mendorongnya untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Suatu negara yang penguasaan teknologinya lemah, ia akan mengimpor barang hasil teknologi dari negara yang sudah maju, yang sudah memiliki teknologi canggih. Yang keenam yaitu karena era globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses mendunianya segala aspek kehidupan, sehingga segala sesuatu itu sangat mudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, hal itu mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Apa yang membedakan antara perdagangan antar daerah dengan perdagangan internasional? Yang pertama yaitu peluang perdagangan lebih luas. Jelas perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu jangkauannya lebih luas daripada perdagangan antar daerah. Kemudian yang kedua yaitu adanya kedaulatan negara. Nah, dalam hal perdagangan antar negara, setiap negara itu memiliki kedaulatan. Dalam artian setiap negara itu memiliki aturan khusus untuk mengatur aliran barang, jasa maupun uang. Nah, sedangkan untuk perdagangan antar daerah, negara tidak harus memiliki aturan atau membuat aturan khusus. Yang ketiga yaitu menggunakan kurs nilai tukar. Nah, untuk perdagangan antar daerah itu menggunakan satu mata uang saja yang berlaku dalam negara tersebut, sedangkan perdagangan antar negara itu menggunakan mata uang yang berbeda-beda atau biasanya menggunakan valuta asing. Nah, demikian, semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada uji pemahaman yang harus kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis. Nah, sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.